atau stage dari teori keperawatan. Nah, kalau kita lihat di sini sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya bahwa perawatan itu adalah suatu profesi. Kalau kita bicara bahwa profesi itu memiliki ciri khas profesi, salah satunya adalah adanya body of knowledge ya, atau kerangka keilmuan yang membentuk keperawatan itu sendiri. Nah, salah satu atau bentuk dari body of knowledge itu sendiri tersusun atau terdiri atas teori-teori begitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teori-teori di dalam ilmu keperawatan. Ya, jadi kalau kita bicara konteksnya bahwa perawat itu suatu profesi, maka tidak terlepas dari yang namanya keilmuan, ya, atau bidang ilmu yang mempelajari dari profesi keperawatan itu sendiri. Nah, teori ini adalah penataan ide yang kreatif ya dan ketat yang memproyeksikan pandangan secara tentatif ya, terarah dan sistematif mengenai suatu fenomena. Nah, sedangkan teori keperawatan ini merupakan kumpulan dari fenomena keperawatan yang koheren, kreatif, ya, terfokus yang diturunkan baik secara induktif maupun deduktif, yang membingkai, memberi makna, dan membantu menjelaskan aspek spesifik dan juga selektif dari penelitian dan praktek keperawatan. Nah, jadi kuncinya ini adalah teori ini yaitu kumpulan fenomena. Kalau kita bicara fenomena kan berarti tidak terlepas dari fenomena itu kan hal yang kita amati ya dengan panca indera kita, hal yang kita tangkap begitu terkait dengan profesi keperawatan, sehingga nantinya ini akan membentuk suatu konsep ya, baik itu secara induktif, jadi kita ya misalkan mengamati bahwa pasien ya atau perkembangan teori keperawatan itu misalkan ya didasari pada praktek merawat pasien di bidang pelayanan keperawatan kita akan mengamati hal-hal atau menemukan fenomena setiap harinya ya, di mana kita melakukan tindakan maupun intervensi keperawatan begitu. Nah, hal-hal yang kita amati tersebut, fenomena-fenomena yang kita temukan, kemudian kita akan amati untuk mencari tahu bagaimana sih pengaruhnya, bagaimana sih hubungannya, apa yang membentuk faktor tersebut, apa yang mempengaruhi faktor tersebut. Ya, sehingga kita lakukan penyelidikan, kita lakukan investigasi, penelitian, akhirnya dihasilkanlah suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut ini akan membentuk konsep maupun teori dari keperawatan itu sendiri, gitu. Ya, seperti misalkan dulu Florence Nightingale, ya Florence Nightingale ini kan dikenal sebagai pelopor keperawatan modern ya. Florence Nightingale ini mengamati fenomena pada pasien yang dirawat. Ya, dulu Florence Nightingale ini pengalaman empirik sebagai perawat ini dilakukan saat zaman perang dulu. Ya, di era masa-masa perang dunia, nah Florence Nightingale ini dia merawat pasien-pasien maupun tentara yang terluka. Nah, ketika mengamati itu, ya Florence Nightingale akhirnya meneliti bahwa faktor lingkungan ya atau environment itu berperan terhadap kesembuhan pasien, berperan di dalam bidang keperawatan. Bagaimana kita merawat pasien itu juga dipengaruhi oleh environment, ya sehingga Florence Nightingale ini akhirnya membuat suatu teori atau menyusun suatu teori bahwa lingkungan atau environment ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap praktek keperawatan. Nah, itu adalah hasil dari pengamatan kita sehari-hari. Nanti adik-adik ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa saya dan Anda semua, kita semua bagian dari praktisi keperawatan ini juga bisa membentuk atau mengkonstruksi
gitu ya, dan juga diterapkan di dalam bidang keperawatan kita gitu. Karena pada dasarnya kan pengembangan ilmu itu tanggung jawab profesi ya, jadi tanggung jawab semua anggota profesi untuk bisa mengembangkan ilmu tersebut. Jadi teori-teori keperawatan yang ditemukan sampai saat ini pun juga berkembang, ya terus berkembang, terus bertambah seiring dengan perubahan pada sektor pelayanan kesehatan begitu. Ya, kemudian berkembang juga teori-teori keperawatan, misalkan teori kenyamanan ya dari Kolkaba. Jadi Kolkaba ini mengamati fenomena adanya pasien yang merasa nyeri ya, atau tidak nyaman atau comfort. Kemudian Kolkaba ini menyusun atau melakukan serangkaian pengamatan sehingga tersusunlah teori comfort teori dari Kolkaba seperti itu. Kemudian ada lagi teori perawatan diri atau self care. Ya, teori dari Oren. Nah, hal-hal tersebut dapat membantu menjelaskan aspek spesifik ya dan juga selektif baik itu dari penelitian maupun praktek keperawatan. Jadi teori keperawatan ini tidak hanya mendasari penelitian saja, tapi sebenarnya teori ini adalah hasil dari praktek dan juga hasil dari penelitiannya, sehingga kaitan antara teori keperawatan, kemudian nursing science ya, atau nursing research dan juga nursing practice ini tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, kemudian keperawatan ini perlu mengembangkan dasar keilmuan untuk merespon secara proaktif perubahan yang terjadi khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Sehingga teori-teori keperawatan ya yang menyusun atau yang membentuk body of knowledge atau kerangka keilmuan keperawatan itu sendiri juga terus berkembang. Ya terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan ini akan muncul teori baru, misalkan di era digitalisasi seperti sekarang ya. Nah, nanti akan muncul teori keperawatan terkait dengan bagaimana itu kan belum ada, itu bisa kita lakukan pengembangan. Nah, tentunya membentuk suatu teori itu kan juga tidak secara serta-merta kita melihat kemudian kita menuliskan, tidak ya, tapi juga berasal dari tadi pengalaman empirik, kemudian itu dibuktikan melalui riset dan juga penelitian serta pengamatan keperawatan gitu, sehingga kita bisa menyimpulkan suatu kerangka dasar yang membentuk fenomena tersebut dalam wujud teori keperawatan gitu. Nah, kemudian ilmu keperawatan ini berkembang melalui riset keperawatan yang bertujuan untuk menguji teori yang sudah ada atau menciptakan teori baru. Jadi kalau kita nanti, misalkan ya adik-adik, mau mengembangkan atau mengaplikasikan begitu ya teori keperawatan melalui riset keperawatan. Nah, ini bisa bertujuan untuk menguji teori yang sudah ada. Misalkan, kita mau meneliti bagaimana pasien itu, misalkan ya pasien hipertensi begitu. Nah, pasien hipertensi yang dirawat di rumah. Nah, kemudian ini apa aja nih? Oh ya, yang mau izin ke kamar mandi tidak usah saja, tidak apa-apa ya. Jadi langsung saja. Oke. Jadi misalkan begini ya, kita mengamati fenomena di lapangan ya bahwa pasien hipertensi itu tidak tidak hanya dirawat di rumah sakit ya atau darah tinggi, tapi ada pasien hipertensi yang dirawat di rumah juga ya. Jadi dalam arti kata pasien ini melakukan perawatan mandiri di rumah. Kalau di rumah sakit kan maka yang memberikan perawatan itu dipenuhi oleh perawat begitu ya. Maka kita ingin tahu bagaimana sih self-care agency atau perilaku self-care, perilaku perawatan diri pada pasien hipertensi di rumah itu. Bagaimana sih keluarga dan juga pasien hipertensi ini bisa merawat dirinya sendiri ketika di rumah begitu ya. Kemudian kita melakukan penelitian ya, kita melakukan riset untuk mencari jawaban bagaimana pasien hipertensi ini merawat dirinya sendiri ketika nah, teori Oren kan mengenai self care ya.
Di situ nanti kan ada self care agency. Jadi individu itu sebagai seseorang yang memenuhi perawatan diri itu seperti apa. Kemudian ada self care behavior. Kemudian ada self care defisit ya, atau defisit perawatan diri. Nanti kita akan identifikasi defisit perawatan diri yang terjadi pada pasien dengan hipertensi yang perawatan mandiri di rumah ini seperti apa. Kita akan identifikasi. Kemudian bagaimana perilaku merawat dirinya sendiri atau self care behavior-nya bagaimana, kemudian kemampuannya dia sebagai orang yang memenuhi perawatan diri atau self care agency-nya seperti apa. Nah, itu kita terapkan ya. Kita menguji teori yang sudah ada, teori dari siapa tadi, Orem ya, teori self care dari Dorothea Orem. Kita terapkan itu, kita uji itu pada pasien yang akan kita teliti. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh pengembangan ilmu dengan kita mengaplikasikan atau menggunakan pendekatan teori keperawatan untuk riset yang kita lakukan. Nah, contoh lagi misalkan kita mau melakukan penelitian ya, misalkan penerapan pada ibu-ibu postpartum atau ibu-ibu yang setelah melahirkan, itu kan belum tahu bagaimana cara menyusui yang benar. Nah, kemudian kita melakukan edukasi, kita melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu postpartum atau ibu-ibu yang sudah selesai melahirkan, yang baru saja melahirkan, kita berikan edukasi bagaimana cara laktasi atau menyusui yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kemudian karena ibu ini kan dia mendapatkan peran baru, dia baru saja beradaptasi terhadap peran yang baru dia jalani sebagai seorang ibu. Kemudian kita ketika melakukan pendekatan penyuluhan kepada ibu tersebut, kita tidak bisa serta-merta langsung seperti halnya kita melihat orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau adik-adik, suara saya jelas? Jelas ya. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik ini ke lapangan begitu ya, atau membayangkan bagaimana sih menjadi perawat itu, ya sudah terbayang belum? Jadi perawat itu seperti apa? Apakah perawat itu harus bagaimana ya nanti ketika saya ke pasien? Ya jadi intinya menjadi perawat itu ya sama halnya kita bekerja pada bidang yang lain. Ya, sama halnya kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, ya seperti itu. Kita akan menemukan berbagai macam karakter, ya berbagai macam kondisi dan situasi yang tidak bisa kita prediksi. Nah, misalkan kita di sekitar rumah kita saja misalkan ya. Nah, kadang kita dengan keluarga atau orang-orang terdekat dengan teman gitu kan, kita tanyanya menurut kita itu tanyanya biasa saja, tapi orang tersebut menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan, sering begitu ya. Nah, kadang kita juga ketika bertanya, kamu sudah makan belum? Ngapain sih tanya-tanya, mau kasih makan apa? Nah, itulah. Jadi kita itu sehari-hari merawat pasien yang sakit, ya. Kalau di rumah sakit kan kita merawat orang sakit. Ya kalau di rumah itu juga kita merawat orang sakit. Walaupun kita merawat pasien itu tidak harus dalam kondisi sakit parah, tapi kita ini adalah berhadapan dengan manusia. Jadi kalau berhadapan dengan manusia, kita bayangkan kita dengan orang tua kita dengan saudara kita dengan teman-teman kita, itu kan pastinya banyak sekali hal-hal yang harus kita tekan ya. Nah, dalam hal kita berinteraksi dengan orang lain itu kan banyak hal-hal yang kita harus beradaptasi begitu. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertanya. Nah, apalagi ini pasien ini adalah orang baru yang kita temui. Ya, orang baru yang kita temui. Sehingga kita ketika mau melakukan ada partem, baru dia melahirkan, kemudian dia merasa frustasi ya, dia menyusui bayinya. Menyusui bayi itu
ibu postpartum kemudian dia harus menyusui bayi, itu sesuatu yang menimbulkan beban psikologis dan juga fisik loh ya, karena itu tidak mudah begitu. Ya, jadi kita harus tahu karakternya. Oh, saya ini mau melakukan penyuluhan untuk meningkatkan perilaku ibu dalam menyusui bayinya secara baik dan benar, begitu kan. Kemudian pendekatannya saya harus bagaimana? Apa saya langsung datang, Bu? Kita mau ngasih penyuluhan. Nah, tidak bisa semudah itu karena nanti kalau misalkan kita tidak melihat karakter dari pasien yang kita beli penyuluhan tadi, ya nanti apa yang kita sampaikan itu nanti tidak masuk kepada pasien. Maka kita bisa menggunakan pendekatan teori keperawatan yang relevan dengan pasien yang akan kita lakukan intervensi. Nah, misalkan teorinya Ramona T. Mercer ya, mengenai becoming a mother gitu ya, mengenai bagaimana beradaptasi menjadi seorang ibu. Nanti kita akan belajar di situ. Oh, ternyata menjadi ibu ini dari faktor si Mercer ini ada faktor psikis, ya kemudian psikologis dan sebagainya. Sehingga kita akan memahami karakter dari ibu yang postpartum tadi. Ya, bagaimana ibu yang baru saja punya anak ini, ya, kita akan memahami karakternya begitu, sehingga kita melakukan penyuluhan atau edukasi bagaimana cara melakukan laktasi yang baik dan benar, itu sesuai dengan karakter dari pasien yang akan kita beri penyuluhan tadi. Ya, seperti itu. Ya, itu contoh dari penerapan teori keperawatan di bidang riset keperawatan, gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari teori keperawatan ini, tujuan dari tujuan teori keperawatan profesional. Jadi kita kaitkan dalam bagaimana perawat itu dipandang sebagai suatu profesi. Yang pertama adalah terkait dengan membentuk body of knowledge atau kerangka keilmuan. Jadi teori keperawatan ini membentuk pengetahuan, memandu riset, praktek, dan juga meningkatkan perawatan pasien. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi misalkan kita menggunakan pendekatan teori dari Ramona T. Mercer, ya, bagaimana kita menghadapi, memberikan penyuluhan kepada ibu yang baru melahirkan atau ibu postpartum dengan teori T. Mercer ini, maka kita bisa memberikan atau mengerti karakter, kemudian mengintegrasikan teori Mercer tadi sehingga kita melakukan penyuluhan itu sesuai dengan fase-fase adaptasi dari ibu yang yang baru saja berperan sebagai ibu tadi yang memiliki peran baru tadi ya pada ibu postpartum itu. Atau misalkan kita juga tadi menghadapi pasien nyeri ya, kita menggunakan pendekatan dari teori Kolkaba gitu. Sehingga kita akan tahu fase-fase nyeri, oh berdasarkan teori Kolkaba orang itu akan ada 3 fase ya. Kemudian kita bisa melakukannya seperti apa. Nah, itu adalah tujuan teori ya, jadi membentuk pengetahuan yang nantinya akan meningkatkan perawatan pasien. Jadi tujuan akhirnya, hasil akhirnya itu harapannya adalah perawatan pasien ini meningkat dan dapat diberikan asuhan keperawatan yang profesional sesuai dengan kerangka keilmuan kita. Begitu. Kalau tidak ada teori di dalam keperawatan, maka ketika kita melakukan asuhan keperawatan misalkan ya kepada pasien yang tadi kan karakteristiknya kan misalkan untuk pasien anak, maka pasien anak ini kan karakternya kan juga beda ya. Nah, makanya di ilmu keperawatan anak kan ada traumatic care, ada family center care. Bagaimana melibatkan keluarga di dalam perawatan anak. Nah, itu adalah dari ya membentuk harapannya praktisi perawat ini atau orang yang merupakan anggota profesi perawat ini dapat melakukan praktek keperawatan yang berkualitas,
dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Gitu. Kemudian yang kedua, tujuan teori ini adalah kaitannya dengan value dan juga belief atau nilai dan kepercayaan. Jadi dengan adanya teori keperawatan ini akan memandu pemikiran tentang nilai dan keyakinan keperawatan. Jadi teori itu pun juga stage-nya itu ada bermacam-macam ya. Ada teori yang stage-nya itu masih sangat filosofis. Nah, ini kaitannya dengan teori dan juga kaitannya dengan value dan juga belief. Nah, misalkan philosophical theory, itu bagaimana membangun rasa dan nilai dari seorang perawat. Caring, ya. Tahu ya caring ya, Dik ya. Caring itu bagaimana kita bisa caring itu tidak hanya merawat, tapi juga apa? Apa? Ada yang tahu? Caring itu yang seperti apa? Ada yang mungkin bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, jadi caring itu kan merawat ya. Tidak hanya kalau kita merawat manusia itu kan ya tidak hanya merawat, misalkan coba dibandingkan ya kita datang merawat ya. Terus luka kan maksudnya borok dia dengan borok atau luka ya. Kita melakukan perawatan luka. Kalau kita hanya caring itu hanya mendefinisikan kita memberi perawatan ya sudah. Kita datang tidak pakai ngomong ya. Intinya kan kita merawat luka. Kita merawat luka tersebut supaya sembuh gitu. Kita datang dengan set rawat luka. Coba saya pakai on cam deh biar lebih enak. Kita datang ya, kemudian perawat datang merawat luka. Langsung kita buka plesternya, seret gitu ya. Kita buka plesternya, langsung kita ambil pinset, kita ambil kasa, kita kasih PZ ya atau cairan pembersih luka, kita langsung tekan ke lukanya. Just gitu tanpa ngomong. Yang penting kan kalau kita definisikan caring itu hanya sebatas bahwa caring itu merawat. Ya nanti kita akan hanya merawat saja, datang, membuka plester, langsung membersihkan luka, menutup, sudah pergi. Apakah seperti itu definisi caring? Tidak. Tapi ada apa di dalam caring itu? Nah, ada humanistik, ada altruistik gitu ya. Kemudian ada empati. Nah, itu value itu juga merupakan salah satu hal yang diajarkan di dalam teori keperawatan. Jadi ketika kita merawat tidak hanya dengan psikomotor saja atau tindakannya saja, tapi ada value dan juga belief. Bahwa sebagai manusia itu kita ketika merawat itu, kita caring itu ya kita juga harus humanistik gitu loh. Memanusiakan manusia. Jadi supaya bisa humanistik, muncul rasa memanusiakan manusia, kita misalkan kalau kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, kita ingin diperlakukan seperti apa sih? Nah, bahasa Jawanya itu diwongno begitu ya, diorangkan gitu. Jadi kalau kita merawat, tidak cukup hanya tindakannya saja, kita merawat tidak, tapi juga harus ada humanistik, ada empati. Ya kita bayangkan kalau pasien yang sakit itu kita atau keluarga kita, maka kita ingin seperti apa perawat itu. Ketika kita datang mau merawat luka, permisi Pak Joko, misalkan saya hari ini, saya nurse Meta mau merawat luka Bapak. Bagaimana Pak? Kan gitu ya kita ya. Bagaimana Pak lukanya? Apa masih sakit atau ada keluhan? Oh, enggak suster. Baik Pak, saya bersihkan lukanya ya. Kita buka plesternya Pak. Izin kan? Permisi Bapak ya, saya buka plesternya. Nanti kalau agak sakit ditahan ya, karena ini lengket ke bulunya. Nah kan gitu ya. Nah itulah bedanya kita mendefinisikan caring itu hanya sekedar tindakan, dengan caring itu disertai dengan value dan belief tadi gitu. Kemudian sudah, nah ketika kita mau mengaplikasi nah kan mulai unstable lagi saya. Oke. Bapak permisi, lukanya saya bersihkan ya Bapak. Nanti kalau terasa agak sakit, Bapak bisa ini ya, bisa menginfokan ke saya gitu. Kita membersihkannya juga
bersih, tetapi juga kita harus tahu bahwa itu adalah manusia hidup yang kita rawat. Jadi kita juga harus berhati-hati gitu. Setelah selesai tindakan, kemudian baik Bapak, nanti setelah selesai tindakan ini akan dilakukan rawat luka lagi 3 hari kemudian. Kalau nanti Bapak ada keluhan atau nanti Bapak ingin bertanya mengenai lukanya, nanti bisa menghubungi saya di nurse station. Nah, seperti itu kan. Nah, maka kita harus tahu bahwa memang profesi ini itu tidak hanya sekedar kita menekankan kepada caring itu sebatas di psikomotor ya, tapi juga ada hal-hal atau ada aspek lain yang tidak kalah penting tadi, humanisme. Nah, makanya kan saya bilang dari kemarin itu yang perlu adik-adik dan juga saya pun juga masih belajar, kita semua masih belajar ya. Kita perlu untuk menumbuhkan itu terus dengan cara bagaimana Bu, latihan. Dilatih, tidak serta-merta kita, makanya saya bilang tidak serta-merta nanti adik-adik ketika lulus di UNER gitu ya, oh nurse dari UNER, lulusan di UNER. Tidak serta-merta adik-adik itu langsung punya sifat humanisme, punya sifat altruistik, punya sifat empati. Tidak serta-merta. Tapi itu harus dilatih, ditumbuhkan. Begitu. Karena nanti kalau kita selama kuliah ini ya terutama, apalagi sekarang, tapi sekarang sudah alhamdulillah ya, sudah mulai offline ya. Kalau nanti adik-adik kuliah itu hanya fokusnya kepada kognitif saja atau pencapaian teori saja, ya tanpa melatih sisi humanismenya tadi, maka ketika nanti sudah lulus, kita sudah siap bekerja. Nah, ini akan apa namanya? Kita nanti bekerja, kita akan kesulitan begitu. Nah, cara untuk melatih sifat humanisme mulai saat ini adalah dengan peka. Kalau ada temannya, misalkan, ini gimana sih caranya? Kita merasa bisa, ya kita bantu, begitu ya. Jadi kita menumbuhkan rasa-rasa atau sifat sisi kemanusiaan itu kita tumbuhkan, begitu loh. Jangan kita misalkan adik-adik ini merasa bahwa saya paham ya di usia sekarang ini apalagi adik-adik ini semua kan masih muda ya, pinter-pinter. Pasti kan merasa kadang ada sama teman itu, apaan sih? Nggak bisa gitu aja. Kadang kan gitu ya, masih darah muda begitu ya. Kadang tidak terasa dengan teman itu seperti berkompetisi begitu. Ya tidak apa-apa gitu. Tapi yang paling utama itu kan sebenarnya kita itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu saja. Jadi berkompetisi boleh, misalkan kita berlomba membuat karya yang bagus, ikut perlombaan boleh. Tapi setelah itu ya kita harus humanismenya lagi tumbuh. Pada saat event ada perlombaan, ya kita keluarkan semua kemampuan kita gitu loh. Tapi ketika selesai, ya sudah selesai. Maka kita dan teman kita yang ikut lomba tadi, ya kita adalah manusia. Nah itu yang jangan dilupakan, jangan terus terbawa terus begitu ya. Sedikit-sedikit, ngapain sih? Nanti kalau aku ngajarin dia, nanti dia bagus nilainya. Nanti aku, kan gitu kadang. Nah, hal-hal itu yang bisa memupus rasa humanisme kita gitu loh. Padahal kalau kita, apalagi kita orang beragama ya, tidak memandang agama manapun ya, semua agama itu kan pasti mengajarkan bahwa kita seharusnya saling tolong-menolong. Dengan kita berbuat baik kan sebenarnya kita tidak menimbulkan kerugian apa-apa ya. Dengan kita mengajarkan kepada teman kita yang belum paham, kita membantu teman kita yang kesulitan, kita misalkan temannya belum paham, ini gimana sih kemarin ini cara nginfus atau cara menghitung tetesan, aku nggak ngerti deh gitu. Terus kalian atau ada temannya yang merasa bisa. Tidak berarti bahwa kepintaran kita menghilang, ya enggak? Nah, kalau kepintaran kita menghilang, ya jadi ini ya sudah semua kan gitu. Semakin banyak kita memberi ilmu, ya semakin banyak kita berbuat baik, justru akan semakin bertambah ilmu kita, begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita tanamkan gitu ya, bahwa kita itu sebenarnya tidak harus yang
harus berlomba-lombanya itu dalam kebaikan sebenarnya gitu. Lomba-lomba yang lain boleh, tapi ya hanya sekedar di event itu saja. Tapi setelah itu jangan lupa bahwa kita ini adalah manusia. Nah, nanti kalau tidak ditumbuhkan dari sekarang, nanti ketika adik-adik itu sudah lulus, sudah bekerja, maka di pikirannya adalah bagaimana supaya saya. Nah, terus sayanya ini terus muncul terus kan. Sifat sayanya ini loh terus. Akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya ketika kita bekerja, kita itu adalah tim keperawatan. Dan fokus utama kita adalah kesembuhan pasien. Ya, nanti kalau yang di pendidikan, berarti fokus utamanya adalah bagaimana memberi pendidikan yang baik ke mahasiswa gitu. Itu harus dihilangkan, sayanya itu harus dihilangkan. Nah, caranya yaitu tadi kita tumbuhkan humanisme ya. Sebenarnya ilmu keperawatan ini kan sudah sangat, menurut saya sudah sangat baik lah gitu ya. Karena bidang garap kita itu kan manusia. Jadi adik-adik akan diajari bagaimana ilmu perilaku manusia itu. Bagaimana bisa memberi perawatan yang ikhlas dan sebagainya gitu ya. Nah, tetap di profesi kalau kita bicara masalah profesional kan ada tarif, ada standar gaji, ada honor, tetap tidak apa-apa gitu. Boleh gitu ya. Tapi setelah itu jangan lupa gitu loh, tidak serta-merta semuanya itu harus kita menggunakan atau kita kita hanya berkompetisi hanya untuk materi begitu. Nah, itu karena kalau kita bicara sisi humanistik kan tidak semua bisa dinilai dengan materi. Nah, itu harus dilatih ya. Jadi dilatih nanti kalau sudah masuk kuliah, nanti akan dilatih, diuji dengan temannya dan sebagainya. Nah, itu bisa di saat di proses pendidikan gitu. Baik ya, kemudian, nah kalau kita melihat dari meta paradigma keperawatan, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi ya, bahwa keperawatan itu terdiri atas 4 komponen. Ada manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, untuk manusia ini bagaimana penerima pelayanan keperawatan, ya, jadi yang disebut dengan human di sini, atau person, ya, adalah penerima pelayanan. Berarti dalam hal ini kita mengistilahkan dengan klien. Klien ya, kalau kita bilang pasien itu kan identik dengan orang sakit ya. Nah, sedangkan yang menjadi fokus kita, yang kita berikan asuhan keperawatan atau yang kita berikan tindakan keperawatan itu kan individu, baik itu kelompok, keluarga maupun komunitas dalam rentang sehat maupun sakit. Jadi baik individu sehat maupun sakit itu yang menjadi sasaran atau bidang garap kita gitu sebagai perawat. Nah, sehingga kita menyebutnya klien, ya, klien. Nah, bisa berupa tadi ya, individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Kemudian atribut. Atribut di sini adalah melekat kepada keperawatan itu sendiri. Ya, jadi keperawatan di sini meliputi karakteristik dan tindakan perawat dalam memberikan pelayanan kepada klien. Nah, saya bilang tadi klien. Kenapa kok bukan pasien? Tahu jawabannya ya, karena kita memberikan ASKEP itu atau asuhan keperawatan dalam rentang sehat maupun sakit. Sini kita menyebutnya klien. Nah, kemudian karakteristik dan tindakan perawat dalam memberikan pelayanan kepada klien ini disebut sebagai asuhan keperawatan. Ya, kita di mana orang ini kita menyebutnya dengan asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan itu tidak hanya terbatas kepada tindakan keperawatan saja, misalkan rawat luka, tadi yang saya bilang ya, atau memberi penyuluhan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan, atau injeksi, nyuntik, terus infus, apalagi yang sudah ini, apalagi tindakan keperawatan yang sudah diketahui.
Kuliahnya kan ini sudah TM5 ya ini, Dek ya? Halo? Iya, sudah TM5. Materi yang sebelumnya kan sudah pastikan semester 1, LDK. Nah, contoh tindakan keperawatan apa? Coba-coba saya sebut nama. Eh, Mbak Fiorida. Mbak Fiorida kemana ini? Iya, Ibu. Ya, contoh tindakan keperawatan yang Mbak Fiorida tahu apa? Masih belum ada gambaran? Oke, yang lain. Mbak Lisa Trimurti. Iya, Ibu. Ya, contoh tindakan keperawatan apa Mbak Lisa? Pemberian injeksi. Injeksi atau suntik. Selain itu apalagi? Tadi kan sudah Ibu sampaikan. Ya, selain injeksi apalagi? Shopee-nya bunyi. Ya, waktunya belanja itu Mbak Lisa. Maaf, Ibu. Ya, ayo apalagi Mbak Lisa? Melakukan perawatan luka. Rawat luka. Ya, selain itu Pemberian obat. obat. Oke. Ini Mas Fernanda. Ini cowok Ibu, ini. saya Oh, perempuan. perempuan. Ya, Mbak Fernanda. Contoh tindakan perawatan apa Mbak Fernanda? Mungkin mengawasi dalam pemberian obat, Ibu. Mengawasi dalam pemberian obat. Gimana maksudnya mengawasi itu? Jadi memastikan pasien meminum obatnya dengan benar. Oh, gitu. Observasi ya. Ya. Observasi ketepatan medikasi. Baik, oke. Terus siapa lagi nih? Mas Kemal. Mas Kemal Maulana ini di mana ini? Iya, Bu. Ya, contoh tindakan keperawatan apa, Mas Kemal? Tindakannya perawat. Tindakannya perawat kayak Apa kayak begitu. Apa? Kayak segera menindaki pasien yang datang ke rumah sakit atau iya, segera melakukan tindakan pasien yang datang ke rumah kayak sakit. segera melayani gitu, Bu. Iya, melayani apa contohnya? Melayani yang bagaimana? Melayani ini kan luas ya. Nah, jadi Seperti kayak apa? seperti kayak pasien yang habis kecelakaan dan harus segera dioperasi. Kita sebagai pasien harus segera sigap untuk menindak. Oke. Gitu, Bu. Jadi tindakan, kalau kita bicara tindakan keperawatan, ya memberikan pelayanan. Nah, definisi memberikan pelayanan ini ya kita tentunya harus melihat undang-undang keperawatan, yang itu adalah regulasi dasar hukum ke pasien. Kalau misalkan kita melakukan tindakan itu, kita tidak melihat undang, maka kalau ada suatu tuntutan, maka kita dapat terkena pasal-pasal atau hal-hal yang terkait dengan pelanggaran undang-undang tersebut, begitu loh. Karena kita sudah ada regulasinya, ada undang-undang kesehatan, ya ada undang-undang keperawatan, ada undang-undang kedokteran dan yang lainnya. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang itu bukan kewenangan kita. Nah, kewenangan kita itu tadi melihatnya, mengajunya kepada undang-undang keperawatan. Nah, salah satu atau yang menjadi tugas
pokok perawat ini adalah memberikan pelayanan kepada klien dalam bentuk asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan itu seperti yang sudah dijelaskan beberapa temannya tadi, tidak hanya fokusnya kepada tindakan keperawatan, tapi juga bisa melakukan observasi, misalkan tadi. Minum obat, kita lihat tepat tidak cara minum obatnya. Nah, itu adalah tindakan evaluasi. Jadi asuhan keperawatan itu terdiri atas 5 tindakan. Yang pertama, pengkajian keperawatan. Ya, jadi kalau kita sebelum ke pasien tadi ya, ada pasien datang di UGD, memberikan pelayanan yang sigap. Nah, itu bagaimana? Pertama kita kaji dulu. Mengkaji itu adalah melakukan pemeriksaan, bertanya, ya, melakukan anamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian kalau perlu ada pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan tambahan, ya. Nah, jadi kita tanya ini kenapa, misalkan, oh pasiennya habis jatuh, terus tangannya robek, sebagainya. Nah, kemudian kita lakukan pengkajian yang robek, kita periksa seluruh badannya yang luka area mana, ya, dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kalau misalkan kita di rumah sakit atau adik-adik ini pernah punya pengalaman di rumah sakit, misalkan ada dokter atau perawat yang datang, ya kita baru masuk ruangan atau kita baru yang datang tanya-tanya ke kita. Saya periksa ya Bu ya, diketok lah dada kita dengan stetoskop meriksa dada kita. Nah itu adalah tahap pengkajian. Setelah itu, perawat harus menegakkan diagnosa keperawatan. Jadi data yang didapat dari pengkajian tadi, ya kemudian dilakukan analisis data sehingga ditegakkan masalah keperawatan. Nah, masalah keperawatan yang ditegakkan ini kemudian disusun diagnosa keperawatan. Nah, kemudian tahap ketiga adalah menyusun intervensi atau rencana tindakan keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan yang sudah disusun tadi, itu kan harus kita selesaikan. Ya, diagnosa itu kan tandanya pasien punya masalah tersebut. Kemudian, bagaimana caranya pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan? Berarti ada masalah apa? Nah, diagnosanya apa berarti diagnosa keperawatannya. Kemudian kita menyusun apa? Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan itu yang menjadi dasar kita untuk menentukan tindakan apa sih yang efektif untuk menyelesaikan masalah pasien sehingga diagnosanya teratasi. Kita susun rencana. Setelah kita membuat intervensi keperawatan, ya baru kita melakukan implementasi keperawatan. Nah, implementasi keperawatan itu kita melakukan tindakan langsung ke pasien. Ya, dan tindakan keperawatan itu jenisnya ada banyak, ada tindakan mandiri perawat, tindakan kolaboratif, ya, tindakan mandiri atau kalau di standar diagnosa standar intervensi keperawatan disebutnya dengan tindakan terapeutik, tindakan terapeutik, ya, atau tindakan mandiri. Kemudian tindakan mandiri tadi itu atau tindakan terapeutik itu adalah tindakan yang dilakukan oleh mandiri perawat, ya, yang dilakukan oleh perawat mandiri bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pada pasien. Kemudian ada tindakan kolaboratif. Tindakan kolaboratif itu tindakan yang kita lakukan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Melakukan pengkajian pasiennya nyeri. Nah, maka tindakan kolaborasinya berarti saya kolaborasi dengan dokter, kita komunikasi dengan dokter yang merawat bahwa pasiennya mengalami nyeri, skala nyerinya berapa, nyerinya karena apa, maka dokter akan memberikan obat, memberikan resep untuk obat nyerinya itu. Nah, itu adalah tindakan kolaborasi. Kemudian tindakan intervensi. Tindakan intervensi di sini berarti tadi ya kolaborasi. Yang berikutnya bukan intervensi, sorry saya keliru ngomong. Yang berikutnya adalah tindakan edukasi.
tindakan pendidikan kesehatan. Kita memberikan pendidikan penyuluhan, memberikan informasi, mengajari pasien bagaimana cara melakukan suatu terapi ataupun suatu metode untuk meringankan gejala yang dia derita. Nah, itu adalah tindakan edukasi. Kemudian yang keempat adalah tindakan evaluasi atau monitoring. Nah, pada tindakan evaluasi atau monitoring ini, bagaimana perawat melakukan evaluasi. Ya, tadi tindakannya apa? Mandiri ya, mandiri, kolaborasi, edukasi, kemudian tindakan yang terakhir apa tadi? Observasi ya, tindakan observasi. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan observasi ya terhadap luaran ataupun kriteria hasil yang kita tetapkan, sehingga kita bisa menentukan apakah pasien itu masalah keperawatannya sudah selesai atau belum. Nah, yang terakhir adalah tahap evaluasi keperawatan. Di evaluasi ini kita akan melihat semua data subjektifnya, data objektifnya yang dialami oleh pasien. Setelah kita lakukan tindakan, kemudian kita akan menganalisa apakah masalah keperawatan teratasi seluruhnya, atau masalah keperawatan belum teratasi. Nah, itu adalah tindakan kita ke pasien. Jadi tidak hanya kita melakukan tindakan sekali. Nah, kemudian lingkungan ya, kita lanjut lagi ke metaparadigma keperawatan, bahwa lingkungan ini yaitu tidak hanya lingkungan internal saja, tapi juga lingkungan eksternal yang mempengaruhi klien. Jadi lingkungan dari dalam dan juga dari luar. Tingkat kesejahteraan atau kesehatan yang klien rasakan. Nah, ini merupakan bagian dari konsep kesehatan. Nah, jadi kalau kita bicara kesehatan ini tentunya tidak hanya sehat secara fisik, ya, tapi output dari tindakan keperawatan atau praktek keperawatan itu adalah berorientasi kepada kesehatan baik dari sisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Begitu ya, biopsikososial, spiritual, dan kultural. Sehingga tingkat kesejahteraannya atau well-being-nya tadi ya akan menjadi holistik begitu, menjadi menyeluruh. Mengapa seperti itu? Ya seperti saya bilang tadi, karena manusia itu pada dasarnya adalah individu yang kompleks, yang unik, ya, yang memiliki kebutuhan dasar yang holistik tadi, yang menyeluruh. Jadi kalau misalkan pasien yang sakit badannya, fisiknya datang dengan diagnosa CA paru, tapi pasien tidak mau makan, tidak bisa tidur. Karena apa? Karena takut mati. Nanti kalau dia mati, anaknya siapa yang menafkahi? Bagaimana? Nah, muncullah masalah psikologis. Ya, sehingga masalah psikologis tadi semakin memperberat penyakitnya. Ya, kemudian pasien dengan kanker, di kemo, ya, di kemo akhirnya rambutnya rontok, kulitnya badannya kurus, sehingga pasien malu. Pasiennya malu tidak bisa keluar rumah karena penampilannya sudah berubah, tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi, sehingga masalah karena kanker parunya tadi menimbulkan gangguan pada aspek sosial. Harus kita kenal yang tadi yang saling berkaitan begitu loh. Kalau fisiknya sakit bisa menimbulkan gangguan psikologis. Begitupun sebaliknya. Kalau sisi psikologisnya sakit, bisa nggak menimbulkan gangguan fisik? Bisa. Sering nggak kalian stres ya, misalkan ya, aduh mau ujian, aduh materinya banyak banget ini, baru buka 2 hari atau semalam sebelum ujian SKS gitu ya, sistem kebut semalam, besok ujian, hari ini baru belajar materi. Akhirnya apa? Cemas, panik ya kan? Mau ujian apa? Diare. Nah, pernah nggak seperti itu? Mau ujian, saking paniknya sampai muntah. Ya enggak? Saking paniknya akhirnya
tidak nafsu makan. Nah, itu gangguan psikologis itu ternyata juga bisa menimbulkan atau berefek pada fisik kita. Ya, atau stres habis putus cinta, Bu, patah hati, ya nangis terus setiap hari. Kemudian lama-lama apa? Asam lambungnya naik. Dibuat makan, mau muntah, perutnya sakit, tidak enak. Nah, asam lambung naik, stres, akhirnya kena gastritis. Itu ya, jadi sering sekali gangguan-gangguan psikologis ini sekarang yang justru memicu banyak penyakit deh, apalagi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi sekarang itu kan orang itu kebutuhannya, bukan kebutuhannya ya, keinginannya semakin meningkat, ya enggak? Dulu zaman saya dulu tidak ada keinginan untuk punya tadi saldo Shopee itu enggak ada, tanam pohon, ini enggak ada. Sekarang kan kalau enggak ada saldo di Shopee kan sudah pusing ya kepalanya. Aduh, tidak punya saldo di aplikasi ini, aplikasi itu, dan sebagainya. Nah, akhirnya rawan sekali orang sekarang itu menderita stres, gitu ya, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Kemudian, hubungan antara nursing practice, ya nursing teori, dan nursing research. Nah, kalau kita lihat, maka kaitan antara praktek keperawatan atau nursing practice dengan riset penelitian, nursing research, dan juga nursing teori atau teori keperawatan ini saling terkait begitu, tidak bisa kita pisahkan sendiri-sendiri ya. Nah, jadi yang pertama, nursing practice. Nah, praktek keperawatan ini akan mendasari riset keperawatan. Jadi membentuk suatu siklus. Tidak bisa didahului mana yang lebih dulu, mana yang awal, mana yang akhir, tidak, tapi saling terkait. Ya. Praktek keperawatan ini akan mendasari riset keperawatan. Contohnya tadi loh. Misalkan kita merawat tadi ya, kita melihat fenomena ibu. Bagaimana ibu ini ketika dia baru saja melahirkan atau postpartum, ini kok dia susah sekali memberikan ASI ke anaknya, itu susah. Tidak berhasil begitu ya, tidak keluar ASINya. Terus ibunya juga stres. Aduh, bagaimana ini kok nggak keluar? Nah, ibunya cemas. Bayinya nangis terus. Nah, kita melihat fenomena itu. Akhirnya kita melakukan penelitian, nursing research. Kita teliti faktor apa sih yang membuat ASI ibu tidak lancar. Kita periksa hormonnya. Oh, hormon yang mempengaruhi kelancaran ASI itu adalah hormon apa misalkan. Ya, kemudian hormon prolaktin kaitannya ke situ. Ada tidak hormon yang lain? Nah, kita periksa hormonnya. Ini ternyata ibunya ini stres. Karena habis melahirkan, dia harus begadang, merawat anaknya, kemudian ibu ini harus sakit karena luka jalan lahirnya itu, ya ada jahitan, ada luka postpartumnya itu menimbulkan sakit, terus badannya rasanya itu sakit semua karena dia baru melahirkan, belum sempat istirahat, sudah banyak tamu yang datang, nengok bayi. Akhirnya ibunya stres. Nah, kita kaitkan, kita lihat hormon stresnya, kita teliti, kita kaitkan dengan hormon prolaktinnya tadi yang terkait dengan kelancaran ASINya tadi. Kemudian kita minta ibunya mempraktekkan bagaimana cara menyusui itu. Kita lihat, oh ternyata ibunya tidak tahu cara menyusui. Nah, itu kita teliti kan. Akhirnya kita akan dari hasil penelitian tadi ya, akan membentuk suatu nursing teori begitu. Nah, ini tentunya tidak hanya sekali dua kali penelitian, tapi juga meliputi serangkaian proses begitu ya. Sehingga muncullah tadi nursing teori berkaitan dengan bagaimana peran ibu, ya, bagaimana memaksimalkan peran ibu sebagai ibu yang baru tadi. Nah, sehingga teori tadi ini akan mendasari praktek. Akan berikutnya ketika kita melakukan
asuhan keperawatan pada ibu postpartum, kita akan tahu bahwa ibu postpartum ini yang dibutuhkan adalah ketenangan psikologis. Ya, yang dibutuhkan adalah kenyamanan fisik. Nah, itu dari hasil dari pendekatan nursing teori tadi. Jadi saling melingkar begitu ya. Atau kita berangkat dari nursing teori. Nah, nursing teori ini kita aplikasikan ke nursing practice. Kemudian nursing practice ini atau praktek keperawatan ini ya tadi akan mendasari riset keperawatan. Nah, sehingga kaitan antara praktek keperawatan dengan riset penelitian, dengan riset keperawatan dan juga nursing teori ini saling terkait menjadi suatu siklus begitu. Nah, sekarang kita ke teori model keperawatan. Jadi sudah dimulai sejak zaman Rasulullah dulu. Ya, ada perawat namanya Rufaidah Al-Aslamiyah. Ini merupakan perawat yang hidup pada masa Rasulullah yang merupakan seorang perawat. Gitu. Kemudian di era modern, keperawatan ini mulai dipelopori oleh Florence Nightingale pada tahun 1860. Nah, sampai sekarang keperawatan sudah diakui sebagai suatu profesi. Nah, kemudian teori model keperawatan ini tadi yang mendasari ilmu, praktek, dan juga riset keperawatan. Nah, ini adalah tahapan atau stage tingkatan dalam teori keperawatan. Dari mulai yang paling atas ya, paling atas ini adalah metateori. Jadi, teori yang sifatnya masih abstrak, masih sangat umum. Kemudian ada grand teori, ya semakin ke bawah ini semakin spesifik begitu. Yang paling atas ini adalah paling abstrak ya. Ada metateori, ada grand teori, ada middle range teori, kemudian yang paling aplikatif ini ada practice teori. Nah, metateori atau philosophical teori menetapkan makna fenomena keperawatan melalui analisis, penalaran, dan argumentasi yang logis. Ya. Bersifat luas dan memiliki ide umum tentang keperawatan. Jadi sifatnya itu sangat abstrak begitu ya. Belum terkait dengan belum spesifik ke praktek begitu. Sikapnya ini lebih ke ide umum tentang keperawatan. Berkontribusi dalam perkembangan ilmu keperawatan dengan cara memberikan arahan, klarifikasi nilai, dan menjadi dasar untuk perkembangan teori atau menuntut untuk pemahaman teori yang baru. Jadi philosophical teori ini dapat menjadi dasar untuk teori keperawatan yang lebih spesifik. Ya, dari Florence Nightingale atau yang dikenal dengan The Lady with the Lamp. Gitu ya. The Lady with the Lamp. Jadi lampnya ini yang menjadi logo atau simbol dari profesi perawat ya. Makanya kalau adik-adik nanti lihat perawat itu kan ada kayak lampu begitu ya. Nah, itu adalah terinspirasi dari lampnya si Florence Nightingale ini. Nah, sehingga untuk asumsi mayor berdasarkan dari teori Florence Nightingale ini adalah nursing ya atau keperawatan, kemudian person. Jadi person ini, individu ini yang dimaksud oleh teori Florence Nightingale ini adalah pasien. Ya, kemudian kesehatan berupa kondisi sejahtera dan juga menggunakan seluruh energi di kehidupan pasien tersebut. Kemudian environment ya atau lingkungan. Jadi elemen eksternal atau faktor eksternal yang mempengaruhi sehat dan juga sakit seseorang. Jadi Nightingale ini melihat dari lingkungan, dari faktor kebisingan, ventilasi udara seperti apa, cahaya. Nah, lingkungan eksternal ini mampu mempengaruhi atau terkait dengan sehat dan sakit dari seseorang. Nah, itu adalah teori dari Florence Nightingale.
Kemudian ada teori yang kedua dari Virginia Henderson. Menurut Virginia Henderson, mengkategorikan 14 kebutuhan dasar atau KDM menurut Henderson ya. Yang pertama, bernafas dengan normal, makan dan minum dengan cukup. Jadi teorinya itu masih sangat mendasar begitu ya, sangat filosofis ya. Ini kan kalau kita lihat 14 KDM ini kan memang dasar ya, atau kebutuhan yang paling mendasar pada seseorang atau pada individu begitu, pada manusia. Nah, sehingga teori dari kemudian menurut Henderson juga kebutuhan selain bernafas, makan dan minum juga meliputi membuang kotoran tubuh, eliminasi, ya, kebutuhan untuk bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan, ya, mobilisasi, kemudian kebutuhan tidur, istirahat, memilih pakaian yang sesuai, ya, menjaga suhu tubuh, berkomunikasi, bekerja, beribadah, dan nanti baca sendiri ya. Jadi kebutuhan yang sangat yang holistik ini ya, tidak hanya meliputi kebutuhan biologis saja, tapi juga ada di situ kebutuhan untuk rekreasi, kebutuhan belajar, berkomunikasi. Ini menurut teorinya Henderson. Kemudian Watson. John Watson ini menentukan atau menyusun teori ya yang disebut dengan caring as central to nursing, ya, dengan menetapkan 10 faktor karatif. Ya, pertama yaitu humanistic altruistic system. Jadi sistem humanistik, humanisme altruistik, kejujuran ya. Humanisme tadi rasa kemanusiaan. Kemudian instillation of faith dan hope, nah harapan dan takdir ya. Cultivation of sensitivity to self and other, ya, bagaimana menumbuhkan kepekaan. Nah, ini kan masih sangat filosofis ya, sangat general filosofis sehingga dikategorikan menjadi philosophical theory. Ya, kemudian development of helping trust relationship, ya, jadi bagaimana perkembangan dari hubungan saling percaya ya, helping trust. Nah, ini kan tidak terlepas dari ketika perawat itu tadi nilai-nilai dasar kita melakukan perawatan ke pasien itu kan harus ada sisi humanismenya. Bagaimana helping trust, kita sebagai orang yang melakukan helping, pasiennya trust ke kita, percaya ke kita, gitu ya. Kemudian promotion and acceptance of the expression of positive and negative feeling, ya, bagaimana kita menerima dari perasaan yang saya bilang ya, tidak hanya bisa mengalami gangguan pada aspek fisiknya, tapi juga bisa holistik begitu pada aspek psikologisnya juga, sehingga bagaimana kita bisa menerima, kemudian kita melakukan membuat pasien itu bisa menerima keadaannya, ya, bisa beradaptasi, mengembangkan mekanisme coping yang positif. Nah, itu adalah di situ fokusnya kepada sisi-sisi nilai-nilai humanisme. Kemudian interpersonal teaching, learning, ya, jadi bagaimana kita juga mengembangkan bimbingan, ya, bimbingan interpersonal, kemudian suportif, ya, protektif. Jadi hal-hal tersebut adalah filosofi dari karakter perawat itu sendiri, begitu ya, yang tertuang dalam 10 karatif ya. Karatif ini kan dari care, ya, jadi faktor yang bersifat care, gitu, yang membentuk care seseorang atau care perawat. Oke, kemudian di atas philosophical theory, setelah ini ada kuliah lagi dek kalian. Tidak ada, ya. Di atas philosophical theory adalah grand theory. Nah, kalau grand theory ini memberikan gambaran menyeluruh, ya, jadi dia sudah meskipun lingkup teorinya sangat luas, tapi sudah lebih spesifik dibandingkan dengan philosophical theory. Kalau philosophical theory tadi kan masih sangat filosofis ya, bersifat nilai-nilai, belief yang membentuk belief dari
perawat itu sendiri bagaimana berinteraksi dengan pasien, ya bagaimana berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau grand theory ini sudah memberikan kerangka kerja untuk struktur yang luas, tapi juga idenya masih abstrak ya, tapi sudah lebih spesifik daripada philosophical theory tadi. Nah, contohnya adalah teori dari Rogers, Orem. Ya, kalau kita bicara itu kita sebut yang belakangnya, gitu ya. Jadi kita sebut family name-nya. Orem, Roy, ya dengan adaptasi teori. Kalau jadi secara lengkap ya di buku atau referensi mengenai nursing theory itu bisa nanti dipelajari. Nanti misalkan adik-adik mau melakukan penelitian bagaimana sih mengaplikasikan, misalkan ya saya mau memberikan latihan fisik kepada pasien, saya mau ngajari pasien ini melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, senam, ya, melakukan senam untuk sebagai upaya preventif pada lansia misalkan, supaya dengan senam itu lansia akan bugar. Nah, sehingga kalau bugar, lansia ini akan sehat, sehingga dia bisa melakukan perawatan diri yang optimal. Karena kalau kita sehat, tentunya kan kemampuan diri kita untuk melakukan perawatan mandiri atau kemampuan self-care kita kan meningkat ya. Sehingga kita lakukan pemberian aktivitas fisik dengan mengaplikasikan teori self-care dari Orem. Nah, itu bisa seperti itu. Atau misalkan kita mau memberikan penyuluhan, ya tadi ya penyuluhan, bagaimana supaya pasien ini bisa memiliki kepercayaan diri, ya self-effikasinya bisa meningkat, kemampuannya untuk merawat, kemampuannya untuk berobat itu meningkat. Nah, kita menggunakan teori health belief model itu bisa. Nah, macam-macam nanti kita bisa integrasikan di situ. Nah, kita akan coba kita lihat sekilas ya. Nanti kalau untuk spesifik per teorinya nanti kan sepertinya ada sendiri nanti di jadwal kuliah ya di pertemuan yang berikutnya. Oke, kemudian teori dari Orem. Jadi Orem ini teorinya adalah self-care deficit theory of nursing ya, di mana Orem self-care theory ya, jadi conceptual framework-nya itu adalah berdasarkan pada self-care atau perawatan diri. Nah, jadi bagaimana dari kemampuan self-care ini ya dipengaruhi oleh self-care agency atau kemampuan individu tersebut dalam melakukan perawatan diri, kemudian ada self-care demands, agency. Jadi perawat sebagai individu atau sebagai bagian atau sebagai komponen yang melakukan pemenuhan perawatan diri. Jadi fokus dari nursing agency ini adalah kepada self-care deficit. Jadi kalau ada defisit perawatan diri, maka perawat ini yang akan memenuhi defisit tadi dengan memberikan bantuan dalam tiga bentuk. Apakah itu bantuannya secara minimal, secara parsial, atau secara total. Kalau minimal berarti misalkan ya pasiennya, misalkan apa ya, pasien tidak mau makan. Misalkan ya pasiennya ini di rumah sakit berat badannya menurun. Ya. Terus pasiennya kita lihat ya, atau jangan berat badan deh, apa ya, self-care deficit misalkan memandikan ya, merawat diri ya. Muncul self-care deficit, jadi badan pasiennya itu kotor ya, badannya bau misalkan, terus kulitnya ini berminyak, ya ada kulitnya ini sudah mulai muncul daki dan sebagainya. Nah, sehingga muncul self-care deficit. Kemudian kita lakukan pengkajian kepada self-care agency-nya, bagaimana kemampuan pasien tadi dalam melakukan perawatan diri. Terus kita identifikasi, oh pasien ini sudah 3 hari tidak mandi. Sudah 3 hari tidak mandi. Kemudian pasien
sebagai komponen dari self-care agency, ternyata pasiennya ini tidak mampu jalan ke kamar mandi. Misalkan pasien dengan sakit sebentar ya, 5 menit lagi. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita lakukan tadi pengkajian terhadap self-care agency atau kemampuan dari pasien itu dalam merawat dirinya sendiri. Tadi ya, ternyata pasiennya itu tidak bisa berjalan ke kamar mandi karena pasiennya sangat lemah. Ya, misalkan pasien dengan pneumonia, ya dengan sakit paru-paru sehingga pasiennya sesek, tidak bisa jalan ke kamar mandi. Jadi self-care agency-nya ini pasien tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Kemudian keluarganya tidak ada yang menunggu. Nah, ternyata selama 3 hari itu dia sendirian, misalkan dia perantau begitu ya, tidak ada keluarga yang menunggu. Nah, akhirnya muncul self-care demand, ya, kebutuhan untuk merawat diri. Nah, sehingga di sini dibutuhkan nursing agency atau keperawatan atau perawat ini sebagai agen yang memberikan asuhan keperawatan karena sudah muncul self-care defisit tadi ini. Ya, karena muncul defisit ini. Nah, adanya self-care defisit ini yang akan dipenuhi oleh perawat sebagai nursing agency. Begitu ya. Sehingga perawat ini akan melakukan atau memberikan bantuan sesuai. Jadi kita kaji ya, kita tentukan. Oh, ternyata pasiennya tidak mandi karena pasiennya tidak mampu ke kamar mandi, tidak ada keluarga yang memenuhi. Tapi pasiennya masih sadar. Jadi kita berikan level bantuan apa? Oh, bantuan level bantuannya adalah pemenuhan level bantuan secara parsial. Ya, jadi kita bantu, tetapi tidak kita berikan bantuan seutuhnya. Nah, itu melihat dari tingkat ketergantungan pasien ya. Ternyata kan pasien kan tingkat ketergantungannya kan belum total. Dia masih tingkat ketergantungannya kan sedang ya. Sehingga kita berikan level bantuannya dalam kategori parsial tadi. Ya, parsial parsial kompensatori begitu ya. Kemudian kita seka pasien, sekiranya pasien misalkan bisa ke kamar mandi dengan kursi roda, kita berikan kursi roda, kita dorong ke kamar mandi gitu. Karena kan dia tidak sanggup jalan ya. Nah, kalau beda di ICU, kalau misalkan di ICU kita lihat tidak sadar pasiennya, berarti kan tingkat ketergantungannya total. Nah, itu kita berikan level bantuan seluruhnya ya secara penuh. Jadi kita mandikan pasien. Nah, seperti itu. Ini adalah aplikasi dari self care ya OREM terhadap praktek keperawatan kita. Nah, itu contohnya. Kemudian berikutnya adalah Betty Newman. Nah, kalau Betty Newman ini teorinya mengenai sistem model.
Jadi teori yang berfokus kepada kesehatan klien, nah kita dikaitkan dengan stresor lingkungan dan juga reaksi terhadap stres. Teori sistem, nah seperti ini, ya nanti bisa dibaca-baca. Nah, jadi ada primer dan konsumsi, stresor, dan sebagainya. Bisa dilihat-lihat ya, dibaca. Nah, setelah tadi ada grand teori ya, maka lebih spesifik lagi ada middle range teori. Nah, kalau middle range teori ini, teori yang lebih konkret dan lebih sempit ya, lebih spesifik daripada grand teori, yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan tentang fenomena keperawatan. Kemudian memberikan perspektif untuk menunjukkan situasi yang kompleks dan mendeskripsikan fenomena dan menjelaskan hubungan antar fenomena. Jadi sudah lebih. Siapa ini? Adinda Swenda. Kemana ini Mbak Adinda? Kok baru join? Iya Ibu, dari tadi soalnya masih ketiduran Bu, mohon maaf. Tiduran. Mbak Adinda rumahnya di mana? Di Surabaya Bu. Nah, semalam habis ngapain? Kok ketiduran? Iya Bu, soalnya kurang tahu ada kelas. Kan sudah diumumkan di WA Group. Atau belum tahu, kok bisa enggak tahu di kelas? Belum baca Bu, maaf Bu. Oh, belum baca. Ya sudah, jangan diulangi lagi ya Mbak Swenda, Mbak Dinda ya. Iya Ibu, mohon maaf ya Bu. Ya, lain kali tolong lebih tanggung jawab lagi ya, karena kan adik-adik di sini kan mbak-mbak ya dan mas-mas semuanya kan sudah mulai dewasa ya, sudah bukan remaja lagi. Sekarang kan sudah memasuki usia dewasa awal. Jadi dalam pendidikan ini juga harus mulai berlatih untuk bertanggung jawab. Ya, individu dewasa itu kan bertanggung jawab terhadap pilihan hidupnya ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu. Tolong tanggung jawabnya lebih dipupuk lagi ya. Oke, ya, kemudian contohnya adalah untuk di middle range teori ini, contohnya teori dari Swanson ya, Kolkaba maupun Ramona Temerse. Kira tiga hal, itu relief, is, dan transenden. Jadi teori mengenai kenyamanan. Ya. Kemudian ada teori dari Ramona T. Mercer ya. Teorinya maternal role attainment becoming a mother. Jadi misalkan aplikasinya pada pasien-pasien dengan postpartum. Bagaimana ibu itu, nah ini ya, ibu itu empati, ya, sensitif terhadap suatu kejadian atau kejadian yang relevan, ya, kemudian self-esteem atau kepercayaan dirinya, konsep dirinya, karena kan dia baru saja menjadi seorang ibu, bagaimana dia pede tidak merawat anaknya. Kadang kan ada ibu yang tidak pede ya dengan kemampuannya dalam merawat anak karena merasa tidak punya bekal ilmu yang cukup. Nah, ini adalah faktor-faktor dari ibu. Kemudian faktor dari anak ya, bagaimana akhirnya peran ibu ini, ya, identitas peran ibu ini digambarkan dengan yang berujung kepada child outcome. Nah, ini harus diperhatikan begitu. Ini contoh teori dari Ramona Temerse. Nah, tahapan yang paling spesifik adalah praktis teori. Teori yang sudah dapat diaplikasikan langsung atau dipraktekkan dengan pasien atau dapat diuji secara empiris. Ya, berorientasi kepada suatu tindakan nyata untuk tujuan yang spesifik. Jadi, praktis teori ini teori yang sudah langsung spesifik kepada intervensi keperawatan. Contohnya apa? Teori therapeutic communication teori misalkan ya, atau therapeutic touch teori ya, teori sentuhan terapeutik, komunikasi terapeutik. Jadi sudah spesifik kepada
bagaimana kita melakukan komunikasi itu yang terapeutik, komunikasi yang menyembuhkan, yang meningkatkan kesehatan pasien, yang kesentuhan terapeutik. Itu contohnya adalah dari praktis teori. Di teori yang sudah langsung spesifik ya. Baik, saya rasa itu untuk stage teori. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang saya stop dulu. Baik, kalau tidak ada, coba itu ya. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita kuis ya. Kita kuis, jawabannya langsung dikirim di chat di sini dan ditujukannya hanya ke saya, tidak boleh everyone. Oke ya. Jadi kita kuis, jawabannya langsung di chat di sini, ditujukannya kepada nama saya, Wahyuni Trilestari ya, bukan ke everyone. Sudah bisa? Sudah siap semua? Ada yang belum siap? Oh, mohon maaf Bu, di tempat saya ini tuhnya itu everyone, nggak bisa ditunjukkan Oh, untuk nggak satu bisa. orang. Iya. Karena ya bukan admin ya kayaknya kita ya. Ya Bu, nggak bisa Bu. Bukan admin ya. Nanti bisa nyontek dong kalau gitu nggak kuis. Gimana ini? Boleh deh, nggak apa-apa, cepet-cepetan, oke? Ya, cepet-cepetan, oke, kuisnya hanya satu. Sebutkan tingkatan atau stage teori keperawatan dari yang paling luas sampai paling spesifik. Ya, nomor 1 yang paling luas, kemudian semakin ke bawah nomornya semakin spesifik. Oke, silakan diketik di. Sebentar ini saya clear dulu. Ya, sudah masuk ya. Oke, saya langsung. Nanti saya lihat. Yang paling atas, yang paling umum, semakin ke bawah, semakin spesifik.
Saya beri waktu sampai jam 10.00. Setelah itu saya screenshot semua komennya. Baik, yang sudah selesai bisa leave Zoom ya.
Nah, sudah habis ya waktunya.